Lagi butuh laptop di harga 4-5 juta, tapi pengen layarnya lebih dari 14 inci dan udah 99% sRGB, mending coba Axio MyBook Saga 10 ini. Intel Core-nya udah i3 versi 12, bukan kaleng-kaleng, bukan Pentium atau Celeron. Lalu garansinya resmi selama 1 tahun. Lalu RAM dan SSD-nya bisa di-upgrade, dan tentunya udah ada Windows-nya untuk versi yang saya punya ini. Kelengkapan yang didapat itu ada stiker JKT48 kayak gini. Lalu chargernya model DC-in seperti ini dengan daya di 19 volt 3,42 ampere atau setara 65 watt. Bisa juga nanti pakai USB-C. Nanti saya jelasin ya. Untuk fitur-fiturnya yang di highlight sama Axio Decacore processor, sRGB 99%, 2,5K. Jadi udah lebih keren dibanding Full HD ya. Superior speed storage udah pakai NVMe tentunya, dan ini yang Gen 4. Teman-teman kalau misal punya budget untuk ambil SSD Gen 4, pasang aja, kecepatannya pasti di atas 4000-an. USB Type-C nya juga udah yang full function, bisa power, bisa data, bisa juga connect ke monitor, dan ada privacy shutter kamera. Untuk garansi Axio itu bisa dicek di website ini ya. Sekarang kita lanjut ke laptopnya. Bobotnya itu di 1,8 kg. Cukup berat sih emang, tapi gimana lagi ya, ini namanya juga udah 16 inci laptopnya. Logo Axio-nya yang tipe X seperti ini. Jadi nggak ada tulisan Axio sama sekali di bagian depan. Lalu kita beralih ke kanan. Kita fokusin dulu yang ini. Lubang 3,5 mm ini untuk jack audio sama mikrofon. Lalu di sampingnya ada lubang RJ45 untuk LAN, ada USB yang super speed, jadi dua-duanya USB 3.0 ya. Dan ada micro SD untuk micro SD card reader. Di sebelah kiri di sini lebih sedikit ada tombol ada port gembok. Lalu lubang DC-in yang tadi cukup kecil ya ukurannya. USB A lagi yang super speed, HDMI 1.4, dan USB-C yang udah ada logo display portnya juga. Jadi bisa connect ke monitor pakai 2 port yang ada di sini. Dipilih aja sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya USB-C-nya dipakai charging, kita bisa pakai HDMI untuk connect ke monitor. Yang agak unik juga dan mungkin lain dari laptop lainnya, di bagian belakang ada siluet kota Jakarta. Bisa dilihat ada Monas dan ada gedung-gedung lainnya. Di bawah ada kakinya, jumlahnya yang ini memanjang, yang ini terpisah. Untuk bautnya sendiri bebas dibongkar, nggak ada segel ya. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total ada 12 buah baut untuk bongkar-bongkar, untuk tambah RAM, SSD, dan lain-lain, untuk cek baterai juga. Untuk speaker posisinya di bawah sini ya. Nah ini speakernya di bawah situ. Stereo di kanan dan kiri. Kita buka aja, kita tes apa bisa dibuka pakai satu tangan. Karena ukurannya gede harusnya bisa ya. Oke. Bisa dibuka pakai satu tangan, tapi kalau udah mau sampai atas, bagian palm rest-nya keangkat dikit. Tuh, kayak gitu ya. Baik, kita lanjut ke bagian keyboardnya yang spesial juga dari Axio. Pertama, ini keyboardnya itu ada numpad karena emang bodinya besar ya. Karena kan layarnya 16 inci dan rasionya 16:10. Tidak ada backlit di sini, tapi untuk caps lock ada keterangannya di atas. Untuk numlock juga sama, ada keterangannya di lampu sini. Untuk kanan dan kiri ini bukan speaker ya, karena speakernya tadi di bagian bawah samping. Jadi ini hanya ornamen aja. Kalau misal nanti mau dilapisi plastik
pelindung nggak masalah gitu. Ada logo Intel di sebelah kiri dan logo highlight spesifikasi di sebelah kanan. Touchpadnya lebar banget kayak MacBook ya, udah lebar banget walaupun bahannya dari polikarbonat atau plastik, dan warnanya senada sama keyboard. Beralih ke bagian layar, ini yang istimewa di harganya. Kayaknya mungkin laptop di harga lebih dari 8 jutaan pun jarang yang dapat layar sekeren ini. Pertama itu bentangnya dulu deh. Ini resolusinya 2560 x 1600. Jadi 2,5K dan tinggi 16:10. Jadi kalau scroll lebih banyak area yang dilihat ya. Misalnya kita masuk ke Promo Talkpad. Nah, kebukanya segini tuh. Lalu dari segi panelnya juga udah IPS. Mau dilihat dari samping kanan atau kiri nggak ada perubahan yang berarti ya. Pun layarnya udah dilapisi sama anti glare. Ini kecerahannya maksimumnya segini, paling minimum segini. Oke. Kita lanjut cek spesifikasi yang saya pasang di sini. Kita mulai dari GPU-nya dulu. GPU-nya itu dari Intel UHD Graphic. Oke, saya setting dulu. Nah, yang pertama Intel UHD Graphic yang share sama RAM yang kita pakai. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi AC dual band AC3165. Untuk Bluetooth-nya 4.2. Udah lancar sih untuk kegiatan sehari-hari. SSD-nya di 512 GB yang saat ini terpasang. Nanti disesuaikan sama kebutuhan ya, bisa 256 sampai 1 TB. Memori juga itu ada dual channel, yang ini kelihatan ya, SODIMM, dan speednya di 3200 MTS atau megahertz atau mega transfer per detik. 24 GB. Jadi konfigurasinya 8/8+16 yang lagi saya pasang sekarang. Selanjutnya untuk CPU-nya Intel Core i3 1220p. Core-nya total ada 10, thread-nya ada 12, L3 cache-nya di 12 MB. Gitu. Oke. Di video kedua nanti saya akan kasih tahu pengetesan main game eFootball dan main game Asphalt di laptop budget ini. Seperti itu untuk performa harian, tentu kenceng banget ya. Mau 4K video 4K bisa, mau YouTubean dengan 60 fps juga bisa. Windows-nya juga udah original bawaan Windows 11 Pro yang 24H2 udah terupdate banget, diinstalnya kemarin di tanggal 26 April 2025. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang tertarik sama laptop ini, bisa kunjungi lapak saya di Tokopedia. Harganya mulai 3,7-an aja. Itu disesuaikan sama konfigurasi RAM yang dibutuhin ya. Ada sampai RAM 24 GB dan SSD-nya 1 TB variasinya. Untuk varian terkecilnya di 8256. Terima kasih, ketemu lagi di part 2 untuk pengetesan gaming.